Salam jumpa pemirsa Berau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya, Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Terkait dibukanya kembali objek wisata yang ada di Kabupaten Berau, tidak hanya sektor wisata yang harus menerapkan protokol kesehatan, namun semua sektor. Terkait dibukanya kembali objek wisata di Kabupaten Berau, Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo menegaskan bahwa tidak hanya sektor wisata yang harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, tetapi protokol kesehatan ini berlaku untuk semua sektor karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan. Dikatakan Haji Agus Tantomo, jika tempat tersebut sudah diverifikasi, akan diberikan tanda atau seperti sertifikat bahwa tempat tersebut sudah diperiksa dan diverifikasi oleh tim gugus tugas COVID-19 dan sudah melaksanakan standar protokol kesehatan COVID-19. Jangan berharap karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, ini nanti dilonggarkan, nah itu tidak boleh. Sekali lagi karena ini soal kesehatan dan keselamatan. Tadi saya sudah mengusulkan ke Pak Bupati dan beliau mengaku setuju bahwa nanti akan ada tim verifikasi dari gugus COVID, memberikan semua objek, semua sektor. Dia akan diperiksa bahwa ini sudah melaksanakan standar protokol COVID atau belum. Kalau sudah, nanti kita kasih semacam sertifikat atau tanda bahwa tempat ini setelah diperiksa dan diverifikasi benar telah melaksanakan standar protokol COVID. Sebaliknya, kalau setelah diperiksa, diverifikasi tidak melaksanakan, kita juga beri keterangan bahwa tempat ini belum memenuhi standar protokol COVID. Di kesempatan yang sama, Bupati Berau Haji Muharam juga menjelaskan terkait kesimpulan rapat pembukaan daerah objek wisata di Kabupaten Berau. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kesepakatan. Yang pertama, menentukan gerbang pintu masuk. Sebab, sambung Haji Muharam, tidak mungkin tim gugus tugas COVID-19 melakukan pengawasan tanpa adanya kesepakatan titik pantau lebih dulu. Yang kedua, sambung Haji Muharam, telah disepakati di mana tempat orang berkumpul pada saat rekreasi atau menyelam. Semua itu harus disiapkan standar operasionalnya. Dan dalam SOP itu terdapat di antaranya pemandu wisata, pengelola, dan semua objek wisata ada SOP-nya. Oleh sebab itu, setelah mendengarkan beberapa masukan dari pihak-pihak terkait dalam rapat tersebut, akan dibuat draftnya lalu dimasukkan ke bagian hukum. Dan bagian hukum akan merapikan itu semua setelah itu ke Bupati. Ada dua sih yang disepakati. Pertama adalah menentukan pintu-pintu gerbang masuk. Jadi puluhan pintu. Intinya bahwa sebelum mengelola objek wisata itu, maka mulai dari kecamatan, kemudian lurah, termasuk pengelola objek wisata, harus menentukan dulu titik pantau pintu gerbang. Supaya startnya kita melakukan selektif dari semua tamu, itu di pintu gerbang itu. Jadi kita sudah menyepakati titik-titik itu nanti berdasarkan apa yang menjadi pantauan atau analisa dari camat, kemudian pengelola wisata, termasuk para kampung, mereka yang menentukan. Sebab tidak mungkin kita menentukan nanti titik pengawasan kalau tidak sepakati itu dulu. Satu. Yang kedua, kita sepakati seluruh kegiatan-kegiatan yang menjadi tempat orang berkumpul, tempat rekreasi, tempat menyelam, itu semua disiapkan SOP-nya. Ya, belasan SOP yang ada dalam objek wisata ini. Baik itu pemandu wisata ada SOP-nya, kemudian sebagai pengelola ada SOP-nya, kemudian sebagai tempat katakanlah berenang dan lain sebagainya, semua jenis pariwisata itu ada SOP-nya. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Rapat peredaran jamur enoki yang dipimpin langsung oleh Asisten 2 Haji Mansyah Kelana membahas surat edaran Kementerian Pertanian, di mana memutuskan jamur enoki ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Bertempat di ruang rapat Kakaban dipimpin langsung oleh Asisten 2 Mansyah Kelana, gelar rapat peredaran produk jamur enoki. Turut hadir juga mewakili Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bapenda, Polres Berau, Badan Karantina Pertanian, serta Satpol PP. Pada rapat tersebut membahas surat edaran dari Kementerian Pertanian,
di mana memutuskan jamur enoki ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Jamur yang diimpor dari Korea Selatan tersebut ditemukan terkontaminasi bakteri Listeria monoctogenes dan dapat menyebabkan penyakit listeriosis. Dalam rapat tersebut ditetapkan beberapa hasil yang nantinya akan dirapatkan kembali bersama Bupati Berau, yaitu untuk membentuk tim kecil untuk memantau pasar jamur enoki, dan jika ditemukan adanya produk yang berasal dari Korea Selatan, akan langsung ditarik dari peredaran. Dalam hal ini, jamur enoki sendiri berasal dari 3 negara, yaitu Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Namun baru produk jamur enoki yang berasal dari Korea Selatan yang ditemukan terkontaminasi bakteri Listeria. Untuk produk dari Cina dan Jepang masih dalam penelitian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Berau akan melakukan sosialisasi kepada para penjual terkait jamur enoki yang diimpor dari Korea Selatan terkontaminasi bakteri Listeria. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.